وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Kemudian agar kurban mendatangkan ganjaran, kurban berpahala. Pertama, meniatkan menyembelih kurban hanya sebagai bentuk ibadah kepada Allah. Jadi kurban itu jangan dijadikan ajang ria, ya gede-gedean binatang, tapi maksudnya biar ada pujian. Tapi kalau gede-gedean binatang maksudnya berlomba dalam kebaikan, tidak apa-apa. Jadi misalnya keluarga pula nyembelih sapi, terus keluarga yang lain nyembelih unta, nggak apa-apa. Ya. Berlomba-lomba dalam kebaikan seperti itu nggak apa-apa. Tapi jangan jadikan ajang terus nanti yang sapinya atau binatang korbannya lebih gede atau lebih mahal, aja yang murah, gitu. Nggak boleh. Nabi SAW bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya semua amal itu tergantung niatnya dan setiap orang akan dinilai atas niat. Niat ini yang selalu saya ulang-ulang, kita selalu ulang-ulang untuk dijaga. Apapun kebaikan yang kamu lakukan, jangan pernah tidak berniat untuk mencari pahala di sisi Allah. Sia-sia. Kamu sekolah, kamu ngaji, kamu makan. Gitu. Kalau makan niatnya cuma biar kenyang, udah ya kenyang, habis kenyang buang air wes gitu. Rutinitas kayak gitu. Tapi kalau niat kamu ini kamu uruskan nih makan biar kemudian bisa menegakkan tulang punggung untuk ibadah. Setiap teguk makanan minuman yang kamu masukkan itu, insya Allah barokah. Ya, itu dan nggak kemerangsang orangnya. Itu kalau mangan, itu ke resepsi itu lihat orang-orang pada bertempur berebut makanan itu aku jadi wegah, males delok itu males. Terus rapat dulu nyumbang piro. Oh no, delok tok. Kalau kira-kira itu, ya Allah. Maka ya, alhamdulillah saya dikasih jadwal sama masjid takwa belakang kampus. Aku senang kita bangsa itu untuk acara tidak akhlak. Ya, nanti tak sampaikan. Jadi ibu-ibu kaget. Nah, biasanya ibu-ibu itu kira-kira di tempat kawinan. Sampai viral toh, ada ibu-ibu pakaiannya bagus sampai padu. Guru-guru salah antrian, harusnya dari kanan ke kiri, ini malah dari kiri ke kanan, karena nggak mau antri. Tempuk, waduh, duduk-duduk aneh dong. Nanti nek kamu punya istri nanti kamu ngono, duduk nih. Dan ngerti gitu loh, kalau kita tuh laki-laki tuh nggak seneng gitu, punya keluarga yang geragas kemarahan. Jika niatnya baik, mengharap pahala, maka kebaikan pula yang diraih. Dan niatnya untuk berbangga diri dari yang saya bilang, di depan manusia yang tidak mampu berkorban, kayak orang, maka ya dia hanya sebatas seperti itu. Hanya dapat sebatas kebanggaan. Keren yo, Pak Bulan itu korbannya semiliar. Mau olah, mau Sugio. Ya itu tak yang dia dapat, cuma ucapan sebatas ucapan. Ya bahasa Jawa ini hanya sebatas abab. Rugi kan? Padahal di akhirat harusnya dia dapat yang lebih. Sama haji juga, umroh juga. Ya, biarkan orang pulang mau nyebut kita apa terserah, tapi nggak usah kita berharap untuk disebut-sebut seperti itu. Aku mulai kaji lain, aku nyelok kaji, walat ya. Kayak begitu, jangan. Kita mesti menyadari bukan daging atau tertumpahnya darah semata yang diinginkan daripada kurban, tapi lebih dari itu, keikhlasan seorang dalam mendekatkan diri kepada Allah lah yang menjadi intisari ibadah besar. Jadi kurban itu bukan soal makan dagingnya enggak, tapi karena ketaatan. Ya. Allah nyuruh nyembelih mangkat, Allah nyuruh haji mangkat, Allah nyuruh umroh mangkat, Allah nyuruh puasa mangkat. Ini loh hakikat takwa. Mengikuti semua yang Allah suruh, mengikuti apa yang Allah perintahkan. Termasuk ketika sifatnya larangan, berarti menjauhi semua larangan. Itu hakikat takwa. Gak boleh mabuk, nggak mangkat, mabuk. Gak boleh berzina, nggak berzina. Gak boleh makan riba, nggak makan riba. Gak boleh makan babi. Kemarin saya lewat daerah Pasar Legi ini. Ada babi imbuh. Gak boleh Jawa, gedene ya kayak babi gitu. Wah, ini. Saya menduga dia juga Islam mungkin gitu kan.
Yang harus kita pahami adalah ketika kita mendapati larangan makan babi ya, ternyata larangan makan babi itu sudah ada di kitab-kitab terdahulu, ada di kitab perjanjian lamanya orang Kristen yang mana itu adalah Taurat itu sendiri gitu. Nah, tapi ya mereka nggak mau melaksanakan itu karena alasannya perjanjian baru nggak ada gitu. Jadi logika aja ketika agama sebelumnya ada, agama setelahnya ada, maksudnya yang tengah kamu nggak ada, kan berarti yang aneh kamu. Nah ternyata begitu kita lihat ternyata di dalam perjanjian baru Isa Al-Masih mengatakan apa? Yaitu aku tidak datang untuk menghapus satu titik pun dari hukum Taurat. Berarti harusnya itu dipakai hukum itu, bukan ditinggalkan. Nah, jadi ini menjadi intisari ibadah. Allah Subhanahu wa taala berfirman lan layyanallahu luhumahuma, Allah nggak menerima daging-dagingnya wala dima'uha dan juga darah-darahnya walakin yanaluhut taqwa, tapi yang diterima at-taqwa minkum, takwa dari kalian. Jadi kurban itu bukan dagingnya terus nanti diangkat ke langit kayak kisah putranya Nabi Adam, di darahnya nanti pada terbang ke langit, enggak. Dagingnya tetap kamu potong-potong, kamu makan, kamu yang makan, darahnya kamu tumpahkan jatuh di tanah yang kamu yang nimbun gitu. Cuman poin dari semua itu adalah bahwasannya semua ini dalam rangka adalah menunjukkan kalau kita ini orang bertakwa. Dan takwa kata Nabi ditudingke ke dada beliau, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Gak usah ngeklaim menjadi manusia bertakwa, Allah yang tahu kualitas takwamu berdasarkan niat. Secara dohir kelihatan nih orang kurban takwa, tapi ternyata nggak ikhlas tadi itu ya takwanya ragu. Maka takwa hahuna, cek tuh di dada kita tuh. Nah, makanya beribadah aja, gak usah riak satu. Ada riak dalam makna terbalik. Ada orang yang, wah kok orang sholat, apa namanya, orang sholat di masjid atau orang gelem pengajian. Aku kok nek sholat di masjid atau pengajian enggak aku ketok jadi cah soleh, makanya aku ora pengen riak. Itu riak dalam makna terbalik. Jadi riak dalam makna umumnya riak itu takut dia beramal dilihat orang. Tapi yang kedua, dia nggak beramal karena khawatir nanti dipuji orang. Itu juga sama aja jeleknya. Ya, maka hati-hati.